Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Engkau Allah yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib. Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Kejadian Pasal 3, ayat 5 dan 6 yang berkata demikian. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan menciptakan manusia dengan sempurna, termasuk di dalamnya terdapat kehendak bebas manusia, yang memungkinkan manusia memiliki banyak keinginan-keinginan di dalam kehidupannya. Kehendak bebas kita tentu saja harus kita kuasai, sehingga kita dapat mengontrolnya. Jangan sampai keinginan kita membawa kita kepada dosa di hadapan Allah. Kita membutuhkan pengetahuan dan hikmat yang dari atas dalam mengendalikan keinginan ini, supaya menjadi hasil yang baik, berkenan, dan yang sempurna, bukan sebaliknya menjadi jahat yang malah akan merugikan diri kita dan juga orang lain. Dalam kitab Yakobus pasal 3, 13-18, Yakobus menyampaikan nasihat bagi jemaat untuk hidup dalam hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Dia menemukan bahwa ada orang-orang yang terlalu mengikuti keinginannya, sehingga menjadi iri dengan orang lain, yang sangat berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah jemaat. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 5-6 tersirat bahwa ada keinginan kita manusia yang harus dikontrol dan dikuasai supaya menjadi hal yang baik dan tidak mendatangkan sesuatu yang merugikan. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang dilakukan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, karena merasa kurang, padahal mereka diciptakan sempurna. Bukan hanya itu, mereka diberikan kuasa untuk mengatur ciptaan yang lain, berkuasa atas mereka. Tetapi keinginan untuk menjadi sama seperti Allah telah membuat manusia melawan perintah Allah yang memberi kehidupan kepada mereka. Marilah setiap kita berhati-hati dengan keinginan kita. Dalam Yakobus 1 ayat 14, di sana dikatakan bahwa tiap-tiap orang
dicobai oleh keinginannya sendiri. Jangan sampai kita dihanyutkan dengan keinginan-keinginan yang salah, bertindak salah dan menjadi musuh Allah. Biarlah keinginan kita selaras dengan kebenaran dan kehendak Tuhan. Keinginan menjadi lebih dari yang lain, seperti ingin terlihat lebih pintar, lebih bijaksana, lebih kaya, lebih hebat. Bahkan dengan maraknya aplikasi sosial media saat ini, orang berlomba-lomba berusaha menjadi lebih dari orang lain. Ingin dilihat lebih terkenal, lebih cantik, lebih seksi, lebih eksis, lebih mapan. Bahkan mungkin ingin dilihat lebih baik dari yang lain dengan mempertontonkan kebaikannya kepada banyak orang. Hendaklah jangan sampai menguasai kita, karena di mata Tuhan, ini adalah kesombongan dan merupakan keinginan daging. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, memiliki kelebihan dari yang lain adalah anugerah dari Tuhan. Marilah kita pakai ini untuk menjadi berkat bagi orang lain, tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Marilah dalam hidup kita bersama menaruh pikiran, perasaan, dan kehendak kepada Yesus Kristus yang memberikan teladan bagi kita, bagaimana kita harus hidup dan hidup yang berkenan kepada Allah. Salah satu contoh keteladanan kehidupan Tuhan Yesus yang sangat mendasar untuk kita lakukan, yaitu kasih, yang mau memberi dan berkorban untuk orang lain. Jadi kemauan atau keinginan menjadi lebih dari yang lain dan mencari kemuliaan diri adalah hal yang tidak perlu kita lakukan. Tetaplah rendah hati, tidak sombong, dan jadilah berkat bagi banyak orang. Tuhan pasti melihat hati kita dan memberi kemampuan kepada kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bawalah keinginan-keinginan kita kepada hal-hal yang berdampak kebaikan bagi orang lain dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini, kita melihat bagaimana kejatuhan manusia di Taman Eden, bukan semata-mata karena buah yang dimakan, tetapi karena hati yang ingin mengambil alih kendali dari tangan Tuhan. Iblis dengan liciknya menanamkan benih keraguan terhadap kasih dan kebaikan Tuhan di hati Hawa, seolah-olah Tuhan menahan sesuatu yang baik dari mereka. Inilah akar dari segala dosa, ketika manusia mulai merasa bahwa ia bisa menentukan sendiri apa yang baik dan apa yang jahat, tanpa tunduk kepada kehendak Allah. Sejak saat itu manusia selalu ingin menjadi pusat dari segala sesuatu, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin diakui. Namun yang sering dilupakan adalah bahwa semua kemuliaan dan keindahan hidup hanya akan benar-benar dirasakan ketika kita menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Keinginan yang tidak dikendalikan akan menjauhkan kita dari kasih karunia, membuat kita terus mengejar kepuasan yang tidak pernah cukup, dan pada akhirnya mengeringkan jiwa kita. Sebaliknya, ketika kita belajar mengendalikan keinginan kita dan menyerahkannya kepada Tuhan, kita akan menemukan damai yang sejati, damai yang tidak tergantung pada pencapaian, status, atau pengakuan manusia, tetapi bersumber dari persekutuan yang intim dengan Allah. Keinginan manusia yang tidak dikendalikan seringkali membuat seseorang terjerat dalam siklus dosa yang halus namun mematikan. Mungkin awalnya hanya keinginan kecil, ingin memiliki sesuatu yang belum waktunya, ingin diakui dalam pelayanan, ingin dihargai oleh sesama. Namun ketika itu terus dipupuk tanpa diserahkan kepada Tuhan, keinginan itu akan berubah menjadi keserakahan, iri hati, bahkan pemberontakan terhadap kehendak Allah. Adam dan Hawa kehilangan kemuliaan Tuhan bukan karena mereka tidak mengenal Allah, tetapi karena mereka tidak mempercayai Allah sepenuhnya. Demikian pula dengan kita. Ketika kita mulai lebih mempercayai perasaan,
logika atau keinginan diri daripada firman Tuhan, maka kita sedang melangkah di jalan yang sama seperti Adam dan Hawa. Tetapi puji Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus telah membuka jalan bagi kita untuk kembali hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu, marilah kita belajar hidup dengan hati yang tunduk, mengizinkan Roh Kudus menuntun setiap keinginan kita, agar selaras dengan kehendak Allah. Tidak semua yang tampak baik adalah kehendak Tuhan, dan tidak semua yang tampak tertunda berarti Tuhan lupa. Kadang penundaan itu adalah cara Tuhan melindungi kita dari kehancuran yang belum kita sadari. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan antara mengikuti keinginan daging atau kehendak roh. Dunia menawarkan begitu banyak hal yang memikat mata dan hati, tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa dunia dengan segala keinginannya akan lenyap, sedangkan orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Maka, marilah kita hidup dengan kesadaran rohani yang tajam, agar tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang tampak manis tetapi berujung pahit. Jadikan setiap keinginan kita sebuah doa. Tuhan, bila ini bukan kehendak-Mu, lenyapkanlah dari hatiku. Saat kita belajar berkata seperti ini, maka hati kita akan semakin serupa dengan hati Kristus yang rela merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Inilah kunci kemenangan sejati atas keinginan daging, hidup dalam ketaatan dan kerendahan hati. Sebab orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan ditinggikan pada waktunya. Hidup yang demikian bukan hanya membawa kedamaian bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang ajaib dan mulia. Engkau Allah yang kudus, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami agar berhati-hati dengan keinginan-keinginan kami. Ampunilah kami bila selama ini kami lebih sering mengikuti hawa nafsu dan keinginan daging daripada kehendak-Mu. Ajarilah kami untuk menundukkan setiap pikiran, keinginan dan keputusan kami di bawah kuasa-Mu. Bentuklah hati kami agar selalu rendah hati, taat, dan setia kepada firman-Mu. Kiranya setiap keinginan kami senantiasa selaras dengan rencana-Mu, dan hidup kami menjadi berkat serta kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Memberkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami
selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.